Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam video ini yang mana dalam kesempatan kali ini saya Slamet Riono, mahasiswa dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, akan menguraikan tentang eh, mata kuliah, yakni tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi dalam hal ini satu bab tentang model dalam pengembangan kurikulum, ya. Jadi berjudul model pengembangan dalam kurikulum. Apa itu model pengembangan pengembangan kurikulum? Yakni kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan sebagai panduan atau dalam merancang, mengembangkan dan memperbaiki kurikulum. Model ini memberikan struktur dan arah yang jelas dalam proses pengembangan kurikulum sehingga hasil yang diperoleh lebih efektif dan efisien dalam memberikan kerangka kurikulumnya. Mengapa model pengembangan kurikulum itu penting? Yang pertama, fokus, yakni membantu memfokuskan pada aspek-aspek penting dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, yakni struktur, memberikan struktur dan organisasi yang jelas dalam proses pengembangan. Yang ketiga, efisiensi, yakni meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Yang keempat adalah konsistensi, menjamin konsistensi dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yakni evaluasi. Jadi menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kurikulum yang dibuat tersebut. Kemudian ada banyak atau macam-macam model pengembangan kurikulum. Ada banyak model pengembangan kurikulum yang telah dikembangkan, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan pendekatan dan fokusnya. Berikut adalah beberapa model yang umum dipakai atau yang digunakan di sekolah-sekolah, ya, dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yakni model administratif atau line staff. Model ini merupakan model yang paling awal dan umum dikenalkan. Meskipun prosesnya bersifat top down, naik turun, ya, di mana keputusan diambil oleh pihak pusat dan kemudian diteruskan ke level yang lebih rendah. Kemudian model yang kedua adalah model grassroots. Model ini merupakan ataupun melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk guru, kemudian siswa, orang tua, bahkan masyarakat. Proses ini pengembangan kurikulum dimulai dari bawah dan melibatkan masukan dari semua pihak. Yang ketiga, yakni model demonstrasi. Model ini menekankan pada pengembangan kurikulum melalui percobaan dan observasi di lapangan. Kurikulum baru diuji coba pada kelompok kecil sebelum diterapkan di sekolah secara luas. Kemudian yang keempat adalah model BUKAM. BUKAM adalah menggabungkan aspek-aspek teoritis dan praktis dalam pengembangan kurikulum. Model ini menekankan pada pentingnya analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Adapun yang kelima, yakni model Rogers. Model ini berfokus pada pengembangan hubungan interpersonal dalam proses pengembangan kurikulum, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang dianggap sangat penting. Kemudian adalah yang keenam, model pemecahan masalah. Model ini menekankan pada pemecahan masalah dan pengembangan kurikulum. Ya, kurikulum dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, yakni Tabat's Inverted Model. Ya, model ini membalikan proses pengembangan kurikulum tradisional, dimulai dengan identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian merancang pengalaman belajar, dan diakhiri dengan pemilihan materi. Nah, adapun yang terakhir ataupun yang ke-8, yakni model sistematik. Model ini menekankan pada penggunaan dan pendekatan sistematis dalam pengembangan kurikulumnya, termasuk analisis kebutuhan, perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan model, yakni yang pertama adalah konteks. Ya. Konteks ini melihat dari kondisi sekolah, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kemudian tujuan, jadi harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai dan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya filosofi, jadi pandangan tentang pendidikan dan pembelajaran tersebut. Proses umum dalam pengembangan kurikulum, terlepas dari model yang dianggap atau yang digunakan secara umum, proses pengembangan kurikulum meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Jadi sebelum membuat kurikulum, kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Kemudian yang kedua, yaitu perumusan tujuan. Ini menentukan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai di sekolah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu pengembangan isi. Pengembangan isi ini adalah memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai tadi. Nah, kemudian yang keempat, yakni pengembangan kegiatan belajar. Jadi ini maksud adalah merancang kegiatan belajar yang aktif dan menarik untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Kemudian yang kelima, ini mengevaluasi atau efektivitas kurikulum. Jadi dari kurikulum yang sudah kita buat, kemudian yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan, itu harus ada evaluasi untuk perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian dari keterangan yang di atas tadi bisa kita tarik kesimpulan, yakni pengembangan kurikulum yang merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Ya, pemilihan model yang tepat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan pengembangan kurikulum tersebut. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang spesifik di setiap sekolah masing-masing. Baik, demikian. Jadi penguraian tentang model-model dalam pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang ini biasanya memang kita terapkan di tiap sekolah-sekolah, dan mudah-mudahan sedikit bisa menambah wawasan kita tentang apa itu kurikulum-kurikulum dan bagaimana cara pembuatan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh setiap guru pendidik. Kemudian, sebenarnya kurikulum yang ada di Indonesia akan implementasi yang berprestasi dalam setiap masa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.